Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Unsera TV dimanapun Anda berada. Di pagi hari yang cerah ini, di lokasi Universitas Serang Raya, saya, Erma Perwitasari, akan menemani Anda pada acara Bincang tentang Buku. Buku adalah jendela ilmu. Dari sebuah buku, pengetahuan kita bertambah. Dari sebuah buku, pengalaman baru memperkaya kehidupan kita. Pada hari ini, kita sudah kedatangan tamu, 2 orang rekan dari dosen Universitas Serang Raya yang akan membagi pengalaman mereka dari membaca buku. Pemirsa, di samping saya telah hadir 2 orang tamu dari dosen Universitas Serang Raya yang akan membagikan pengalaman beliau membaca sebuah buku. Kita sapa terlebih dahulu Bu Fidila Rosalina, MKom. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Bu Herma. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen di Prodi Teknologi Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Berikutnya adalah Bapak Denny Kurnia, Bapak Dr. Denny Kurnia. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen sekaligus sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, bagaimana kalau kita menikmati hidangan yang sudah tersedia terlebih dahulu? Oh, Saya dengar Pak Denny sama Bu Fidila ini penikmat kopi pagi hari. Iya. Silakan, Bapak. halo. Terima kasih. Ini sudah disiapkan kopi, Ya, kalau luar saya- biasa. Ini Pak, Iya, nggak bisa minum kopi. ini kopinya kopi hitam, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, seger sekali. Memang enak ya kalau kita ngobrol Iya. tentang buku, kemudian ini satu minuman yang Cuma membaca itu sebetulnya kopi. kita membaca Iya. kopi, ya. Saya pernah dengar Iya. gitu. Oke, nah Pak Denny, saya ingin tahu nih buku apa yang dibawa pada hari ini untuk disampaikan Iya. di perbincangan kita. Iya, iya. Silakan, Pak. Jadi ini bukunya The Winner Brain. Nah, ini yang ditulis oleh Jeff Brown dan Mark Finsky serta ini ada 3 sebetulnya ya, sama Liz Neoporen ini. Oh, Jadi 2 itu adalah psikolog, 1 itu tentang ilmu kesehatan. oh. Jadi ketiga-tiganya memang penulis juga peneliti. Jadi ini buku ini ilmiah, gitu ya, ilmiah, tapi bisa kita pakai untuk memotivasi kita di dalam mencapai sasaran ya, kesuksesan itu. Jadi gitu. Nah, bagaimana dengan buku apa Bu yang dibawa pada pagi hari ini? Ini buku Rantau Muara karangan Ahmad Fuadi ya. Sebetulnya ini trilogi ya, trilogi 5 menara. Jadi ada 3 buku. Ini buku yang terakhir. Ya. Kenapa saya saya pilih buku yang terakhir ini? Karena ini memang ada pesan-pesan di dalamnya, sehingga di 3 buku ini dia pesan itu tersampaikan semua, selesai. Jadi kesuksesan yang diraih oleh si tokoh di sini itu udah tercapai lah di buku yang jadi ketiga ini. buku yang ketiga Iya, dari trilogi, trilogi ya. yang ditulis oleh Ahmad Fuadi. Ini Bu Fi sudah nyampaikan kenapa memilih buku ini untuk dibawa ke sini begitu. Kalau Pak Denny mungkin punya alasan tertentu sehingga di antara banyak Iya. koleksi Bapak bawa buku ini ke sini untuk disampaikan, berbagi pada hari ini. Iya, jadi buku ini saya pilih, sebetulnya banyak buku yang lain. Dipilih ini karena di sini berbicara tentang pemenang. Nah, pemenang. Jadi pemenang di sini
bukan berarti menjadi pemenang harus ada yang kalah, tapi di sini mencapai kesuksesan. Gitu ya. Jadi kita bagaimana otak kita itu selalu bisa kita ajak untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu dengan beberapa cara di sini disebutkan ada dilatih, itu bisa kita untuk mencapai pemenang itu. Menjadi pemenang di buku ini disampaikan dengan maksud itu meraih kesuksesan pemenang itu. Nah, gitu. Judulnya, dari judulnya ini sudah menarik ya. The Winner's Brain, otak seorang pemenang. Seorang pemenang. Otak pemenang. Pemenang itu yang bagaimana? Tadi disampaikan Bapak, pemenang adalah orang yang berhasil dalam artian sukses. Berhasil mencari jalan keluar, mengatasi kesulitan hidupnya. Karena banyak orang yang berpendapat atau berasumsi bahwa menjadi pemenang sukses itu berdasarkan prestasi, mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan gitu. Kalau menurut Bu Fi gimana? Dari segi kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup, kalau menurut Bu Fi gimana? Berdasarkan buku yang saya baca ya, kemampuan daripada si tokoh Alif ini dalam menghadapi segala kendala untuk mencapai tujuannya. Jadi memang tujuan itu dia memilikinya tuh ketika kecil, itu ada di buku pertama ya. Ada mantra yang kedua, Sabaro Gafiro. Artinya siapa yang bersabar, itu ada di buku kedua. Siapa yang bersabar, siapa yang ada mantra yang ketiga yang menarik menurut saya, Mansaro ala Darbi siapa yang berjalan di jalannya akan sampai di tujuan. Ini sepertinya bentuk sebuah konsistensi atau fokus ya. Jadi ketika kita fokus dan konsisten dengan cita-cita kita, Jadi buku yang dibawa oleh dia ini adalah buku fiksi yang menceritakan tentang jadi bangun seorang tokoh fiksi gitu yang ternyata pada akhirnya dia memenangkan gitu ya, memenangkan apa yang sudah diusahakan dia dengan 3 kalimat yang didapat dari kiainya ya, dari kiai siapa tadi Bu kiainya? Kiai Haji Sahal. Kiai Haji Sahal. Man jadda wajada, man sobaro, ya Bu betul ya? Iya betul. Man sobaro, Zofiro, kemudian Mansaro, ala darbi, wasoa. Wasoa. Kalimat yang luar biasa yang memotivasi ya, sampai dia akhirnya sampai di tujuannya. Jadi kayaknya persis kalau ini, di buku Pak Denny ini bukan fiksi. Buku Pak Denny ini non fiksi. Non-fiksi betul. Kalau dilihat dari pengarangnya betul. itu para riset, para peneliti, kemudian penulis. Jadi bisa nggak disampaikan visi yang kira-kira ada sama nggak dengan apa yang dialami oleh tokoh Alif yang ada di sana gitu? Iya, jadi tokoh Alif itu memang sebagai otak pemenang. Jadi sesuai dengan buku ini, The Winner Brain itu ada pada Alif, ada pada Alif. Bisa saya sampaikan bahwa di buku ini tentang keseimbangan, membuat emosi bekerja sesuai keinginan Anda. Jadi
Jadi keseimbangan itu Alif itu mengerjakannya dengan senang hati untuk mencapai tujuannya itu. Walaupun di situ dalam mencapainya mungkin juga terjadi masalah atau apa, tapi karena itu yang dipilih maka itu keseimbangannya di situ. Emosi bekerja sesuai dengan keinginannya. Sabar gitu ya. Ya, sabar itu di situ Iya, adanya. Iya, betul. Kegigihan. Mengendalikan emosi juga yang kadang-kadang kalau meninggalkan masalah, menghadapi masalah, kita tuh terbawa emosi ya. Kadang kita marah, kadang Iya, keseimbangan itu yang penting itu. Jadi emosi. Tapi bukan berarti boleh dong Pak kecewa gitu kan? Boleh. oh, ya? boleh. 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 Ah iya. Harus segera Ya. move Alif on. itu dia bisa segera move on. Oh ya. Jadi dia ambil strategi lain atau cari jalan lain gitu ya untuk tetap mencapai tujuan. Oh jadi disebutkan di buku Iya, itu iya. bahwa Alif itu pernah menghadapi masalah, Ya. kemudian memang ada berdampak pada apa namanya di hatinya, mungkin ada kecewa gitu ya, tapi tetap berusaha dan move on gitu. Nah, itulah yang dikatakan di buku itu tentang kegigihan. Oh, gitu. Nah, otak pemenang itu menciptakan otak tahan banting, kegigihan itu yang dilakukan oleh Alif itu. Jadi itu luar biasa ini. Jadi sama itu ya. Jadi Alif itu tokoh yang gigih. Seperti apa yang dikatakan di buku ini. Saya jadi apa namanya bisa merefleksikan diri dengan keadaan yang sekarang Pak ya Bu Fidila ya. Jadi sekarang itu kan kita sedang melakukan perkuliahan online, kita melakukan kerja secara online. Ya. Ini sangat mempengaruhi juga kita tidak distract gitu ya dengan kegiatan yang lain. Dan mungkin kita mengalami penurunan semangat gitu, semangat untuk tetap berkuliah gitu ya, semangat untuk tetap berusaha mencapai goal yang sudah kita tetapkan di awal, tapi karena kita tidak bisa ketemu dengan teman, kita terbatasi oleh waktu. Betul. Dan terbatasi oleh kesempatan untuk berdiskusi dengan teman gitu. Kadang semangat itu kan turun. Jadi menurut Bapak ini apa yang sebaiknya kita lakukan berdasarkan buku yang sudah berdasarkan isi buku yang sudah Bapak bawa? Di sini juga dikatakan bahwa bergerak itu lebih baik dari defend. Gitu. Jadi seperti kecewa tadi itu. Nah, kecewa itu sesuatu hal yang lumrah, yang biasa ya. Tetapi di dalam kekecewaan itu, di sini dikatakan bahwa kita bergerak. Nah, Jangan terus, udah selesai lah, iya, kelar hidup gue Ya. gitu ya, jangan ya. Gitu. iya. Jadi bergerak itu Jangan lebih berhenti. baik, ya. Jangan berhenti bergerak. Nah, itu. Jangan berhenti bergerak sehingga gitu ya. Kita laser sasaran atau di buku ini dikatakan laser sasaran. Ya, jadi itu untuk mencapai sasaran itu, nah itu bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Karena begini, sukses itu tidak diukur oleh orang lain, karena tujuannya ada pada dirinya di sini itu. Nah, jadi sukses itu sebetulnya dirinya yang tahu, bukan orang lain yang tahu. Karena ketika mencapai apa yang dituju, yang ditujunya itu tercapai, maka dengan dia bekerja atau mencapainya itu dengan senang hati, nah maka itu sudah tercapai kesuksesannya gitu. Tapi kalau orang lain masih terlihat biasa-biasa, itu menurut atau juga ada yang biasa yang kita kerjakan tapi menurut orang lain itu luar biasa. Jadi kesuksesan itu sebetulnya kalau di buku ini itu ditentukan oleh dirinya gitu. Ditentukan oleh dirinya. Jangan berhenti gitu ya. Iya, jangan berhenti berikhtiar. Kita bisa perform. Kalau gitu ada yang mau ditambahkan Di sini tokoh Alif ini orangnya punya kemampuan adaptasi yang penyesuaian yang cukup bagus ya. Jadi mungkin karena dia sering merantau gitu ya, berpindah-pindah tempat ke Amerika, ke Kanada, ke Singapura, bahkan ke Eropa gitu ya. Jadi
dia mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan setiap kesulitan. Jadi saya pikir tadi di era pandemi ini dengan daring dan lain-lain kita harus mampu menyesuaikan dan beradaptasi itu. Iya, Jadi iya, tetap iya. fokus, tetap Iya. bergerak, Iya. jangan berhenti, sesuaikan dengan apa yang ada, tetap berusaha untuk mencapai sukses. Oke. Wah, luar biasa. Perbincangan kita itu sebenarnya tidak akan bisa selesai sampai saat ini aja, Iya. pada jam sekarang, bisa lebih lama lagi. Apalagi kalau ini isinya direfill ulang, gitu ya, diisi ulang, kemudian istilahnya datang, Oh, iya. gitu kan. Tapi sayangnya sudah harus diakhiri. Ya. Saya berterima kasih kepada para tamu kita, yaitu Bapak Dr. Denny Kurnia dan Ibu Fidila Rosalina, untuk berbagi pada hari ini dari pengalaman membaca buku yang sudah beliau bawa pada saat ini. Saya harus menyampaikan titipan dari panitia dan sponsor kami. Sebentar ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu Erma. Terima kasih Bu Wah, ini Fidila. dapat piagam berhargaan gara-gara membaca. Jadi ini adalah cenderamata dari panitia Unsera 3L Festival tahun 2021, dan ada voucher dari sponsor kami Gramedia. Jadi bisa digunakan untuk membeli buku lagi, menambah koleksi Pak Wah, Denny, terima kasih. Bu Fidila. Jadi silakan nanti dikunjungi untuk membeli buku di Gramedia Cilegon. Terima kasih, ini luar biasa sekali penghargaannya, sehingga memotivasi terus untuk membaca buku, mengumpulkan, mengkoleksi buku di rumah. Terima kasih. Iya. Pemirsa Unsera TV, demikian acara bincang tentang buku hari ini. Terima kasih sudah bersama kami selama periode acara ini. Tetap ikuti rangkaian acara Unsera 3L Festival tahun 2021. Kami sampaikan juga terima kasih kepada para sponsor kami, yaitu Gramedia Cabang Cilegon, IF Cabang Cilegon, Base Consultant, dan Panya Foto Institute. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.